Mungkin boleh dulu perkenalan dulu namanya ke teman-teman Sobat Cendekia di rumah nih. Oke, halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama aku Muhammad Yoredo Mas Trijanto. Saya di sini berasal dari bentar cuy, apa sih cuman siang? Ya. Bisa nggak kalau saya milih jadi gitaris terus jadi center basket juga? Halo Sobat Cendekia, selamat datang di Poise Podcast Insan Cendekia. Kali ini kita ada di segmen yang namanya adalah Boba Ice, ngobrol bareng Insan Cendekia. Boba Ice kali ini mengangkat tajuk yaitu pemimpin kunci masa depan bangsa. Untuk membahas tajuk itu kita udah kedatangan narasumber nih di depan kita. Boleh dong kakak perkenalkan dirinya sama Sobat Cendekia yang ada di rumah. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Muhammad Yoredo Mas Trijanto. Di sini saya menjadi narasumber sebagai Ketua OS Cendekia Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah periode ke 2021-2022. Oke, Kak Tio ini adalah ketua organisasi siswa di Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Boleh dong kakak, sebelum kita ngobrol nih lebih jauh masalah kepemimpinan, jelasin dulu nih apa itu OS Cendekia biar teman-teman di luar sana juga pada tahu nih. Oke, terkait OS Cendekia ya. Pada tahun kepengurusan periode 2021-2022 ini, saya menamakan kabinet di OS Cendekia yaitu Kabinet Abiyakta Seta, yang berarti kabinet yang berkembang dan berwawasan luas. OS Cendekia merupakan salah satu organisasi sentral yang ada di Manisan Cendekia Bengkulu Tengah. Jika teman-teman bingung, apa sih OS Cendekia? Jadi OS Cendekia itu hampir sama ya Kak Najwa dengan sekolah-sekolah lain, yaitu dengan nama OSIS ataupun OSIM dan dengan nama-nama lain yang berikutnya. Oke, berarti OS ini kan sama nih sama organisasi siswa lain yang ada di luar sana nih. Apa sih yang ngebuat Kak Tio akhirnya memutuskan untuk menjadi ketua OS Cendekia? Padahal kan stereotip dari orang-orang di luar sana tuh OSIS tuh babu sekolah, budak sekolah gitu. Apa sih yang akhirnya memutuskan kakak untuk memilih jadi ketua? Sebenarnya sama seperti di sekolah-sekolah di luar ya. Kalau OSIS itu identik dengan babu sekolah, budak sekolah dan lain-lain ya, Kak Najwa. Jadi di sini saya ingin mencoba mengeluarkan stereotip negatif dari teman-teman masyarakat sekolah agar OSIS itu sebenarnya bukan babu sekolah. Jadi OSIS itu adalah sekelompok organisasi yang memajukan sekolah justru. Terkait kenapa sih saya ingin berkecimpung di dunia ketua OSIS sendiri? Jadi dulu saya pernah ada cerita nih Kak Najwa. Di SMP saya pernah ingin menjadi ketua OSIS, akan tetapi saya tidak menjadi ketua OSIS karena saya memiliki ambisi yang besar di bidang akademi. Tetapi di SMA saya mencoba ingin menjadi ketua OSIS karena dengan niat dan passion saya tadi Kak Najwa. Jadi saya merasa lebih nyaman dan dengan berada di organisasi dan memimpin sebuah OS Cendekia sendiri. Oke. Berarti berawal dari niat dan passion nih. Ya, benar banget. Kenapa akhirnya memiliki niat yang besar untuk masuk ke sini nih? Kan dunia kepemimpinan tuh bukan sesuatu yang mudah ya pastinya. Pasti susah, memimpin banyak orang itu susah. Kenapa akhirnya memutuskan untuk saya harus jadi ketua nih? Apa tuh? Kembali lagi dengan niat saya tadi ya. Kalau emang niat dan passion saya itu sangat besar, tekad saya sangat besar untuk menjadi ketua OS. Jadi di sini saya ingin mencoba melatih diri saya di lingkup terkecil dulu Kak Najwa. Mulai dari misalnya di lingkup ini saya menjadi di lingkup sekolah di Manisan Cendekia Bengkulu Tengah, saya menjadi ketua OS dan saya mencoba memimpin 8 departemen ya. Saya ada 40 anggota di Abiyakta Seta dan saya memimpin mereka layaknya menjadi sebuah keluarga yang utuh untuk memajukan sekolah. Jadi Kak Tio sendiri menganggap sebuah organisasi itu sebagai keluarga. Ya, benar. Ada nggak sih alasan kenapa Kak Tio tuh menjadikan organisasi itu sebuah keluarga gitu? Ya. Ada gak? Sebenarnya kita di sini ya, kita Manisan Cendekia Bengkulu Tengah berbasis sekolah asrama ya teman-teman. Jadi di sini kita merasa kalau di sini kita ada di sendiri, kita nggak punya orang tua di sini, kita hanya punya guru-guru yang nggak setiap hari ada loh di samping kita. Jadi saya menganggap bahwa organisasi ini bisa menjadi rumah kedua kita selain rumah di rumah yang ada di rumah hasilnya ya maksudnya. Jadi kita bisa berekspresi dengan sebaik mungkin di organisasi, kita bisa menyalurkan aspirasi kita bisa mengeluarkan ide-ide kita terkait program kerja, event dan lain-lain. Jadi menurut saya penting rasanya ketika kita bekerja menjadi di organisasi atau bekerja dalam suatu lingkup, kita harus merasa teman-teman yang ada di samping kita sebagai keluarga kita. Oke, berarti karena memang kita tuh berbasis asrama ya teman-teman. Jadi
menjadikan organisasi itu sebagai rumah adalah salah satu kunci untuk kita mempunyai rumah yang nyaman di sekolah. Terus mungkin saya juga mau nanya nih, kan memimpin orang itu pastinya nggak mudah ya teman-teman, menyatukan banyak pemikiran, banyak pendapat. Orang-orang kan kepalanya boleh sama hitam tapi pemikirannya pasti berbeda nih. Gimana cara Kak Tio sendiri untuk menyatukan pendapat-pendapat dari teman-teman di IC ini sendiri? Tentunya di Insan Cendekia ini saya banyak ketemu teman-teman yang berbeda-beda pemikiran sih, karena juga banyak berbeda pemikiran, banyak pandangan dari mereka yang bisa saya sampaikan. Apalagi di dalam Cendekia KBN dan Abiyaksa Theta ini, kita memilih anggotanya nggak sembarangan, karena juga kita memilihnya dengan cara tes, kita memilih dengan berbagai macam tahap. Jadi bisa dipikir di bagaimana 40 orang dari seluruh siswa-siswi yang ada di Insan Cendekia Bengkulu Tengah itu untuk menjadi suatu organisasi. Jadi itu pasti banyak sekali perbedaan kan. Yang pertama saya katakan kepada anggota saya seperti ini. Tujuan saya untuk memimpin kalian itu hanya satu sebenarnya. Kalian bisa menjadi saya ketika saya tidak bisa menjalankan suatu organisasi. Jadi gimana caranya saya membuat mereka itu bisa berpikir bahwa dengan banyak pandangan kita bisa menyatukan pendapat. Kita bisa menyatukan pandangan dengan saya pemimpinnya ataupun kalian yang menjadi pemimpinnya. Jadi di sini saya menyatukan pendapatnya dengan berforum bersama-sama, menjadikan mereka sebagai keluarga. Jadi menurut saya itu hal yang paling tepat untuk menyatukan perbedaan. Berarti di sini Kak Tio juga bukan jadi pemimpin seorang diri ya, berarti menjadikan seluruh anggota itu sebagai pemimpin gitu. Kalau Kak Tio sendiri ada nggak sih sebenarnya setelah bergabung di organisasi ini sedikit penyesalan gitu kan? Setelah menghadapi pasti banyak masalah-masalah kan di dalam organisasi ini. Mungkin terkait penyesalan itu pasti ada sih. Ya, karena di sini saya bersama 5 orang badan pengawas harian yang lainnya, bersama 8 koordinator departemen dan 40 anggota Abiyaksa Theta lainnya, itu pasti mengalami 1 tahun kepengurusan yang memiliki banyak masalah, di mana bahkan ini kami menjadi kepengurusan setelah masa transisi pandemi corona ya Pak. Jadi benar-benar di tahun ini kami harus memulai ulang, kami harus mempeloporkan, kami harus membuat fondasi atau dasar dengan sebaik mungkin agar tahun kaderisasi selanjutnya itu lebih baik daripada tahun kami kan Najwa. Jadi ada sih sedikit penyesalan karena di awal-awal saya merasa hidup saya hanya untuk organisasi. Justru ya ini sedikit cerita lawak ya. Jadi berat saya dulu 83 teman-teman sekalian. Berat saya dulu 83 tapi turun menjadi 69 bayangin. Turun menjadi gara-gara 69, organisasi. Gara-gara organisasi. Itu benar banget. Gara-gara organisasi saya menjadi turun berat badan, saya menjadi hitam, saya menjadi kurus. Jadi orang tua saya itu waktu ngejenguk saya gini Kak bilangnya. Bang, kok sekarang kurusan sih, hitaman sih, pasti jadi karena ketua OS ya. Itu saya sempat nyesel. Tapi setelah saya mengalami beberapa hal yang sulit tadi, dan sekarang saya sudah memilih ketua baru ya. Kita sudah memilih ketua baru. Kita tinggal serah terima jabatan ya teman-teman. Itu saya kebanyakan mengalami sedihnya sih daripada penyesalannya. Ya jadi karena emang benar-benar 1 tahun itu menjadi keluarga, 1 tahun itu menjalankan event dengan banyak, masalah yang kami alami banyak. Jadi lebih banyak sedihnya daripada penyesalannya sih. Banyak bersyukurnya juga ya Kak Tio. Pasti banyak pelajaran yang tentunya bisa kita ambil dari setiap masalah yang kita hadepin gitu ya. Kalau boleh tahu nih, organisasi itu kan identik kalau kata orang-orang, kata guru-guru, kata orang tua kita tuh kayak menghalangi prestasi nih gitu. Untuk Kak Tio sendiri kira-kira pencapaian apa sih yang tetap Kakak capai selama menjadi ketua OS ini? Ya, terkait teman-teman bilang kalau orang tua itu banyak nggak setuju ya. Terkait kalau misalnya kita nggak berprestasi, kita organisasi aja. Bahkan guru-guru banyak tuh yang kontra sama organisasi karena prestasinya menurun karena adanya organisasi. Tapi menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing sih Kak Najwa. Karena kita harus menjalankan sesuatu yang kita suka. Kita nggak boleh ngejalanin sesuatu yang terpaksa untuk diri kita. Kita nyamannya di organisasi, tapi guru-guru atau orang tua kita mintanya di prestasi terus. Kita bisa loh berprestasi di organisasi. Jadi terkait pencapaian apa yang saya alami, alhamdulillah di tahun ini saya ada 3 pencapaian terbesar dalam hidup saya karena menjadi ketua OS ya. Yang pertama ada di ini ya, di jaket saya itu ada tulisan ISLC atau Indonesian Student Leadership Camp. Itu kegiatan kepemimpinan kan Najwa. Kepemimpinan dengan dilangsungkan langsung di universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia di Depok, Jakarta. Yang kedua saya mengikuti Madrasah Youth Nation Indonesian Congress atau MAINIC ya, yang dikenal dengan MAINIC. Itu adalah perkumpulan ketua OS atau ketua OSIS 1 IC se-IC Indonesia. Kemarin saya berangkat itu di Aceh, ya di Banda Aceh. Dan yang terakhir saya alhamdulillah juga menjadi bagian dari
anggota divisi seni dan budaya di kepengurusan Forum OSIS Nasional di tahun ke-10. Oke, berarti ini tuh membuktikan ya teman-teman, kalau misalnya dengan berorganisasi tentunya kita tuh tetap masih bisa dapat banyak pencapaian. Itu tergantung sama diri kita lagi kalau kata Kak Tio tadi kan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai pencapaian kakak nih, saya boleh tahu nggak, ada nggak sih guru-guru ataupun orang tua yang menentang kakak untuk bergabung menjadi ketua OS? Baik, terkait penentangannya. Kalau dari orang tua saya sendiri, alhamdulillah ya, orang tua saya mendukung secara penuh terkait keputusan saya untuk menjadi ketua OS di Manisah Cedia Bogor ini. Orang tua saya sama mengatakan apa yang sudah saya sampaikan tadi Kak Najwa. Bahwasanya apa yang saya suka harus saya perjuangkan. Apa yang saya punya rasa itu hal yang bagus loh, itu hal yang berguna di hidup saya harus perjuangkan. Itu menurut saya kenapa saya bisa menjadi ketua OS. Kalau terkait guru-guru ya Kak Najwa, pasti ada beberapa guru-guru ya mungkin yang nggak setuju saya menjadi ketua OS di Sendikia. Akan tapi saya mencoba memberikan penjelasan bahwasanya di sini saya ingin di SMA ini saya ingin bebas sekreatif mungkin loh. Saya ingin bebas sekreatif mungkin untuk menjadikan diri saya ini menjadi versi terbaik dari diri saya. Makanya saya mencalonkan diri menjadi ketua OS. Ya, pasti struggle yang kayak gitu tuh nggak mungkin nggak kita alamin ya guys, kalau mau mencalonkan diri menjadi ketua OS ataupun ketua organisasi lain gitu. Mungkin kita bakalan mulai bahas lebih jauh tentang pencapaian Kak Tio selama jadi ketua OS nih. Sesuai sama tajuk kita tadi ya, mau membahas masalah kepemimpinan. Pertama mungkin masalah ICLC nih, ya kan. Boleh dong Kak Tio kenalin apa sih ICLC itu dan apa aja rangkaian kegiatannya kemarin? Oke, jadi halo teman-teman ICLC ya, saya kangen sama kalian BTW. Jadi ISLC ini yaitu kegiatan Indonesian Student Leadership Camp atau kegiatan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan bagi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia dan dipusatkan di Universitas Indonesia di Depok di Jakarta. Jadi rangkaiannya ini saya selama seminggu ya berada di Universitas Indonesia kemarin karena kebetulan acaranya hanya 4 hari kalau nggak salah. Kenapa saya seminggu di Universitas Indonesia? Karena kemarin saya berangkatnya H-1 dan pulangnya H+1. Jadi di sana kita mendapatkan beberapa hal yang sangat mengupgradekan diri kita kan Najwa. Jadi kami mendapatkan beberapa pelatihan dari kami mengadakan kunjungan di kantor DPR. Kami juga memainkan angklung waktu itu dengan Pak Joko Angklung. Kami mengerti cara angklung. Kami juga berbagi cerita dengan para influencer masa muda sekarang. Kami juga belajar mengenai revolusi industri, belajar mengenai ekonomi kreatif, dan tentunya yang paling penting kami belajar mengenai bagaimana jiwa kepemimpinan di masa depan. Oke. Kalau boleh tahu apa aja sih manfaat-manfaat atau apa aja sih yang Kak Tio dapat setelah ikut kegiatan dari ICLC ini? Oke, terkait manfaat-manfaat untuk menjadi ini ya. Ya tentunya saya di sini bisa berkaca dengan luas kan juga karena saya sendiri berada di antara 103 ya, waktu itu ada 103. Saya berada di antara 102 ketua OSIS terbaik di Indonesia dan saya salah satunya. Saya merasa kalau di sini adalah privilege yang saya miliki, hak istimewa yang saya miliki karena saya telah mempertaruhkan diri saya untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi manfaat yang pertama yang saya rasakan, saya bisa melihat dengan luas bagaimana orang-orang luar memimpin, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah bersama-sama, bagaimana cara mereka menurunkan ego yang ada dalam pikiran mereka untuk memilih satu pendapat dan satu tujuan kan Najwa. Apalagi kami mendapatkan beberapa pelatihan itu kami bisa mengerti tentang kepemimpinan yang lebih baik selanjutnya dan itu tentunya bisa saya tuangkan atau implementasikan di Abiyakta Seta pada tahun ini. Berarti banyak banget ya ilmu-ilmu yang Kak Tio sendiri dapat dari ICLC ini. Benar banget. ICLC ini kan tadi untuk 100 ketua OSIS terbaik nih. Pasti ada seleksinya dong. Kalau boleh tahu apa aja sih tahapan-tahapan seleksinya yang Kak Tio lewatin sebelum akhirnya bisa pergi ke UI? Jadi untuk tahapan seleksinya ya Kak Najwa, itu ada 2 tahapan seleksi. Waktu itu saya ingat banget saat menjalankan tahap seleksi kami lagi ada kegiatan event, ada kegiatan KOBIK waktu itu, kompetensi olahraga bergengsi di Insan Cendekia. Jadi waktu itu saya lagi ingin memimpin suatu organisasi lagi event, tapi saya sempat mungkin saya itu daftar di gelombang tambahan loh. Kayak pesertanya di tambahan, kayak bukan di gelombang utama. Jadi saya ada 2 tahapan rangkaian. Yang pertama saya membuat esai. Esainya itu berisi tentang masa depan yang saya bayangkan. Di sana saya bercerita tentang bagaimana masa depan saya menjadi seorang pemimpin
di era revolusi industri, di era bonus demografi di tahun 2045 di mana usia produktif lebih banyak daripada usia yang sekarang. Jadi saya mencoba menjadikan diri saya sebagai pemimpin. Memimpin satu orang di Indonesia, memimpin semua orang yang ada di lingkup saya waktu itu dan menjadi pemimpin yang baik di sana. Dan tahapan yang terakhir itu adalah pembuatan video. Pembuatan video itu bagaimana kami caranya untuk mempresentasikan esai kami menjadi sebuah video. Itu sih 2 tahapan itu. Jadi ada 2 tahapan nih. Kira-kira kalau kemarin waktu ikut ICLC dibutuhin nggak sih Kak prestasi-prestasi yang dicapai sebelumnya gitu, prestasi akademik atau kayak gimana? Ada juga nggak dilampirin? Mungkin untuk yang kemarin ya, kalau untuk di tahapannya tuh nggak ada sih. Kalau untuk kita memberikan berkas terkait rapor dan lain itu nggak ada ya. Tapi di sana kita bisa bersering-sering tentang prestasi kita bersama ketua OSIS yang lainnya. Kamu pernah masuk di forum OSIS apa sih? Apa aja? Kamu pernah paling banyak dapat dana proposal berapa? Kamu paling banyak ngelakuin event berapa? Kamu punya masalah dengan siapa aja waktu jadi ketua OSIS sih. Itu sih yang paling banyak. Berarti banyak sharing-sharing sama ketua OSIS terkait masalah-masalah organisasi ya. Mungkin kembali lagi ke tajuk awal kita ya, tentang kepemimpinan. Boleh tahu nggak sih Kak, boleh sharing sedikit nggak sih apa yang Kakak dapat terkait kepemimpinan di ICLC ini? Itu jadi satu hal yang paling saya ingat di kepemimpinan itu ada satu quotes waktu itu saya lupa ya dari siapa narasumbernya. Dia bilang gini, hidup yang nggak dipertaruhkan itu bukanlah hidup yang bakal dimenangkan. Artinya kalau kita nggak mempertaruhkan suatu hidup, kita nggak bakal menangkan. Kalau kita cuma diam-diam aja di rumah, kita cuma nggak berani nge-explore diri kita, khususnya di jiwa kepemimpinan ya, kita nggak bakal memenangkan suatu pertaruhan itu. Kita nggak bakal memenangkan hidup kita. Jadi penting rasanya sebagai seorang pemimpin itu untuk berani mengambil resiko dengan baik, memiliki tanggung jawab yang baik, itu penting banget. Jadi bagi teman-teman nih, mungkin sekarang teman-teman banyak mengalami problem kayak, Kak saya nggak berani loh terjun langsung di lapangan, public speaking saya nggak bagus, cara saya problem solving nggak bagus. Tapi di sini bagaimana cara kita itu untuk berani dulu teman-teman. Berani dalam hal untuk mengambil resiko, berani untuk menyampaikan pendapat, karena kita ini adalah manusia yang biasa. Semuanya manusia yang biasa. Nggak ada yang makan batu, nggak ada yang makan kayu dan lain-lain ya. Kita semua makan nasi, kita semua makan lauk yang sama, berasal dari hewan dan tumbuhan yang sama. Jadi menurut saya kita itu bisa menjadi pemimpin yang baik dengan cara-cara jiwa kepemimpinan kita masing-masing. Jadi artinya tuh setiap orang di dunia ini tuh punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Iya, benar banget. Terus menurut Kak Tio sendiri nih setelah ikut ICLC itu, seberapa penting pemimpin itu untuk era revolusi industri gitu, untuk masa depan lah? Kalau ditanya terkait presentasi ya, itu bisa kita jawab tak terhingga tuh presentasinya tak hingga. Karena jujur ya teman-teman sekarang, ini bukannya saya meremehkan aspek-aspek lain ya, tetapi kepemimpinan itu penting karena dirasa sekarang kita hidup di zaman dengan penuh industri, dengan penuh media sosial, kemajuan teknologi dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita dengan sikap kita tadi, kita bakal terbawa arus kan Najwa. Kita bakal memiliki dampak-dampak negatif dari globalisasi, dari revolusi industri dan lain-lain. Jadi menurut saya penting karena implementasinya loh teman-teman. Kita harus lihat implementasinya di masa depan. Kita harus lihat bagaimana jarak jangka panjang. Ibaratnya nih, kalau kita masang investasi sekarang, kita pasti lihat harga kedepannya berapa. Kalau kita dengan saham tuh ya, kita lihat harga kedepannya berapa, bakal turun atau enggak. Kita pasti berharapnya akan naik terus. Jadi menurut saya jiwa kepemimpinan ini nggak bakal murah kok, nggak bakal turun harganya. Karena semakin kamu mau mengupgrade diri dengan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk ICLC ya, kita bisa mengupgrade diri kita dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan di masa depan. Berarti sebenarnya kepemimpinan itu penting banget ya Kak di era-era seperti ini. Karena kita tuh bakalan berhadapan sama banyak orang hebat di masa depan. Jadi butuh banget kepercayaan diri yang dibangun dari kepemimpinan gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih most memorable moment yang Kakak alamin selama di ICLC ini? Oke, di ICLC itu waktu itu saya tergabung di kelompok 9 ya. Halo kelompok 9, semoga masih bisa nonton ya di sini podcast saya pada hari ini. Jadi yang paling terkenang itu ya, banyak sebenarnya yang terkenang, tapi yang paling most memorable moment itu di hari kedua. Saat itu kami datang di Wisma Makara ya, Wisma Makara UI waktu itu datangnya sore hari. Tapi besok pagi kami harus bangun jam 6 dan kami langsung melaksanakan outbound. Kan biasanya kita tuh kalau outbound tuh di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Di awalnya kita berat-berat dulu tuh, dapat materi dan lain-lain baru kita outbound. Tapi di sini kami outboundnya pertama, itu kami bingung kok outboundnya pertama ya, atau setelahnya kita bakal ngalamin hal yang lebih seru lagi ya, pasti lebih seru ya. Jadi
Yang pertama kami melaksanakan outbound itu kami kelompok 9 waktu itu. Saya bergabung di berbagai macam daerah yang enggak ada yang daerah sama saya ya. Saya bergabung dengan berbagai macam teman-teman saya di kelompok 9 dan di sana saya mengalami beberapa hal yang bagus itu untuk di kepemimpinan saya. Khususnya di sana kami berkeliling. Kami berkeliling UI, satu UI masuk ke hutan-hutan UI itu dengan berjalan kaki kan Nojo. Masuk ke danau UI yang ingat ya, danau-danau kenanga di UI, ada rektornya yang terkenal di UI. Jadi kami keliling itu suatu impian yang mungkin impian banyak orangnya. Dan itu saya nggak bakal lupakan banget. Jadi di sana kami berkeliling pos untuk mengincar satu pos wajib 1 bintang. Dan alhamdulillah dari 5 pos kami mendapatkan 4 bintang. Di mana di sana kami terlatih untuk melatih kekompakan, melatih kedisiplinan, melatih keberanian, dan melatih bagaimana cara kami dengan ketua OSIS dengan pemikiran yang luar biasa tadi harus nyatu dalam suatu kelompok dan menjalankan outbound tadi. Iya, berarti most memorable momennya itu adalah ketika outbound ya Kak. Benar. Memang kadang tuh kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh ngebuat kita tuh jadi lebih kompak, lebih akrab gitu kan. Mungkin kita bisa beralih nih yang kedua nih, ke Mainik nih. Ke Mainik ya. Mainik ini kalau nggak salah saya diadain sama IOIC. IOIC. Boleh dong ceritain sedikit apa sih itu Mainik dan apa aja yang kakak lakuin sama Mainik? Jadi Mainik, alhamdulillah ya, tahun ini saya juga diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua IOICI, Ikatan OSIS Instansi Cendekia Indonesia pada masa bakti 2021-2022. Jadi di sana Mainik ini semacam rapat kongres Kak Najwa. Di mana kalau teman-teman pernah lihat rapat paripurna DPR, nah itu sama seperti rapat paripurna DPR. Akan tetapi kami menjadi kementerian non departemen atau kementerian yang berada di luar departemennya ya. Jadi di sana saya kebetulan bekerja sama dengan IC Kendari waktu itu menjadi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya membuat beberapa program terkait LIPI, permasalahan di LIPI apa saja, program-program apa saja. Jadi kami mencoba mengesahkan suatu peraturan yang nantinya peraturan tersebut akan diajukan langsung Kak Nojo ke kementerian non departemen. Jadi di sini kami belajar bersama-sama menyatukan pendapat di antara dua delegasi tadi ya. Dari IC Bengkulu Tengah berdelegasi dengan IC Kendari. Di sana kami menyatukan pendapat untuk membuat suatu program yang nantinya bakal diajukan ke pemerintah aslinya. Oke. Berarti beneran bakalan diajuin ya. Iya, bakal diajuin kok. Keren banget ya teman-teman. Mungkin bisa jadi sebuah sesuatu yang baru lah untuk pemerintahan yang muncul dari para remaja-remaja yang memiliki pemikiran yang luas banget. Terus gimana sih bisa ikut Mainik itu ceritanya? Atau memang semua ketua organisasi ikut gitu? Oke, jadi kalau Mainik sendiri itu agenda tahunan di Instansi Cendekia Indonesia ya. Jadi agenda tahunan ICS Indonesia itu akan ada pertemuan antara ketua OSIS atau wakil ketua OSIS atau ketua OSIS dengan ketua MPK Kak Najwa. Jadi kemarin saya berangkat dengan ketua MPS di Instansi Cendekia Bengkulu Tengah. Saya berangkat, jadi itu emang program tahunan dari IOICI sendiri. Oke. Mungkin pertanyaan saya sama ya. Apa sesuatu yang bisa Kak Tio bawa terkait kepemimpinan dari kegiatan Mainik ini sendiri? Sebenarnya terkait kepemimpinan itu bagaimana cara kita tinggal mengimplementasikannya ya. Dari berbagai sumber yang kita miliki, dari berbagai referensi yang kita dapatkan, bagaimana cara kita bisa mempresentasikannya dengan halayak umum. Jadi terkait di sana saya belajar menjadi seorang pembuat peraturan. Saya belajar menjadi seorang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mungkin banyak pro kontranya terkait peraturannya. Jadi saya memikirkan apa sih esensi dari permasalahan rakyat sekarang, apa yang harus benar-benar saya tonjolkan di bidang saya ini. Dari terkait Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya melihat apa sih yang harus kita tingkatkan di bidang pengetahuan, apa sih yang harus kita tingkatkan di bidang riset dan teknologi yang untuk baik ke depannya. Dan saya memasukkan satu program yang mungkin ini menjadi program Instansi Cendekia ya, yaitu menjadikan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan di siswa SMA. Jadi itu masuk salah satu program yang saya ajukan karena menurut saya hal itu penting. Dimana kita di kuliah itu kita sibuk dengan skripsi ya, tesis dan lain-lain. Jadi menurut saya ini hal yang penting itu sih. Untuk melatih ya Kak Tia, melatih kemampuan kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kalian belum tahu, di IC sendiri itu punya salah satu syarat kelulusan yaitu membuat karya tulis ilmiah, dan itu diwajibkan ya teman-teman. Terus kalau saya mau nanya nih sama kayak SCLC tadi nih, apa sih momen yang paling memorable untuk Kak Tio ketika menjalani Mainik ini? Ya yang pasti momen Mainik itu di mana kita di ruang rapat paripurna di DPRD di Aceh. Bagaimana cara kita bisa bersama-sama membuat peraturan,
berhari-hari kami bergadang sampai bahkan nggak tidur tuh, kami nggak tidur, kami menyusun peraturan. Gimana sih buat peraturan ini, buat peraturan ini jadi satu untuk diajukan besoknya. Juga memorable terakhir itu karena saya menjadi pimpinan pleno waktu itu. Pimpinan pleno juga ya, alhamdulillah. Pimpinan pleno untuk mengesahkan program kerja, mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di IOICI sendiri. Waktu itu kebetulan ketua IOICI-nya berhalangan yang dari IC Gorontalo, saya menggantikannya bersama sekretaris dan bendahara saya waktu itu dari IC Bangka Tengah sama IC Sambas waktu itu dari Kalimantan. Jadi saya bersama-sama mereka membuat peraturan dengan teman-teman, dan itu teman-teman harus tahu. Biasanya kita pleno itu di pagi ya. Itu kami pleno emang bener di pagi hari, tapi dini hari. Kami plenonya jam 12 atau jam 1 malam gitu sih. Pas lagi ngantuk-ngantuknya ya, tuh harus mikirin peraturan. Berarti memang apa ya? Kita tuh bakalan keinget sama momen-momen yang sebenarnya terlihat berat lah kalau diingat-ingat lagi. Berat, bakalan menjadi sesuatu kenangan yang benar-benar berharga nih. Kalau saya tahu kan agenda ICLC dengan Mainik ini sendiri kan berdekatan nih. Pastinya mengganggu pembelajaran Kak Tio karena harus pergi keluar dari Insan Cendekia ini sendiri. Gimana sih Kak Tio mengejar ketertinggalan Kak Tio sendiri di kelas gitu? Ya, terkait kita juga harus seperti yang pernah saya bilang ya. Walaupun kita ada organisasi, kita juga harus berprestasi teman-teman. Jangan lupa. Di sini saya ingin memberikan kepada teman-teman, contohnya saya tadi ya. Itu setelah 17-an Kak Najwa, waktu itu ada event LCA di sini, ada event Language Civic Art terkait dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Sorenya saya langsung pulang. Besoknya langsung berangkat UI. Selama seminggu pulang ke sini, kembali ke IC cuma 2 hari. Kembali ke IC 2 hari hanya mengurus izin buat berangkat ke Aceh lagi. Ke Acehnya itu pun cuma kami 5 hari ya. Itu bayangin teman-teman, saya nggak sekolah selama 2 minggu. Mungkin itu hal-hal yang diimpikan teman-teman ya. Apalagi mungkin kalau misalnya gabung jadi OSIS Kak Najwa ya. Gabung jadi OSIS tuh hal-hal untuk izin ACC nggak belajar kan, kami pergi untuk mengurus event, itu hal-hal yang diimpikan. Tapi jangan lupa teman-teman, jangan lupa sama kewajiban utama teman-teman. Karena orang tua itu selalu mengingatkan kita kepada tanggung jawab yang pertama. Kamu harus belajar, kamu harus sekolah. Tujuan ibu, tujuan mama, tujuan ayah, tujuan orang tua kalian untuk datang kamu ke sekolah itu buat belajar. Dan organisasi itu menjadi aspek utama selain belajar itu. Jadi gimana saya mengejar ketertinggalan? Jujur aja waktu saya minta izin itu ya, Pak Surya ya, wakil akademik kami ya. Halo Pak Surya. Jadi itu agak berat kemarin waktu ngasih izinnya waktu itu ya. Kayak seminggu ya Tio ke UI. Iya Pak. Belum lagi mau ke Aceh lagi ya. Ini lagi. Tapi saya janji waktu itu. Saya bilang, Pak, saya pasti mengejar ketinggalan Pak. Aman Pak, tenang aja Pak. Saya pasti minta catatan teman-teman, minta ini ya. Jadi saya punya satu buku target. Saya tuh buku note. Buku note itu di mana saya bisa merancang plan saya ke depannya. Termasuk selama saya bersenang-senang di Universitas Indonesia dan di Aceh. Saya membuat beberapa plan. Saya bertanya tuh di grup kelas, teman-teman hari ini ada tugas apa aja? Ya, mungkin karena mungkin juga tahu ya. Karena juga pasti ngalamin gimana waktu sakit mau minta tugas sama teman-teman, katanya gimana. Dan jangan lupa kalau bisa sempat mungkin kalian, walaupun kalian ada kegiatan dengan sebaik mungkin, kalian kerjakan tugas. Karena jujur, guru itu bakal tahu kalau kita ada kesibukan. Guru itu bakal tahu kalau kita lagi ada izin lain buat organisasi. Guru itu bakal tahu. Tapi guru juga bakal lebih senang kalau kita menjalankan tugas yang diberikan. Jangan sampai guru memberikan stereotip kayak, wah, anak organisasi ini nggak pernah bener, anak organisasi ini nggak menjalankan kewajibannya, anak organisasi ini nggak berprestasi sama sekali. Jadi menurut saya kepada teman-teman nih, khususnya yang mungkin sekarang lagi tergolong mencalonkan diri di organisasi ya, karena ini lagi bulan-bulannya sertijab ya di sekolah-sekolah, bulan-bulannya open recruitment terkait OSIS dan lain-lain. Jadi menurut saya prestasi itu penting, organisasi juga penting, dan dahulukan kewajiban utama kalian. Jadi harus mengimbangi ya Kak. Ya, walaupun waktu kita banyak tersita, kita harus tahu nih kapan kita harus belajar, kapan kita harus berorganisasi, dan semua itu tuh bisa kita atur dengan punya buku plan atau buku to do list dan lain-lain. Terus satu lagi tadi tergabung dalam forum OSIS nasional ya, forum OSIS nasional. Di forum OSIS nasional ini sendiri apa aja sih yang udah Kak Tio dan teman-teman angkatan ke-10 ya Kak yang udah kalian lakuin nih gitu. Forum OSIS nasional, alhamdulillah kegiatan ICLC kemarin itu menjadi awal mula forum OSIS nasional tahun ke-10 terbentuk. Jadi di sana kami memilih ketua Kak Najwa. Memilih ketua, itu ketuanya berasal dari Pulau Jawa ya. Ada Emmanuel Prince. Dia berasal dari Pulau Jawa dan
waktu itu kami melakukan pemilihan di malam hari itu, setiap Mm-mm. malam di SLC kemarin. Dan kebetulan terkait apa saja yang kami lakukan, alhamdulillah kami sudah tahu nih anggota divisi apa saja, dan alhamdulillah saya tergabung di anggota divisi seni dan budaya. Dan jadi kami sudah mulai merancang tuh kan aja. Apa saja yang dari divisi masing-masing ya, dari biro masing-masing, dari korwil masing-masing, terkait apa saja sih yang mereka mau lakukan selama 1 tahun ke depan. Karena jujur kami baru dilantik 1 bulan yang lalu ya, baru dilantik sekitar 2 bulan yang lalu kami baru dilantik di bulan Agustus atau September kami dilantik. Jadi kami awalnya ingin memberikan fondasi bagaimana Forum OSIS Nasional ini bisa bekerja dengan sebaik mungkin untuk membantu forum-forum yang lain yang ada di wilayah provinsi, yang ada di wilayah kabupaten kota. Jadi di sini kami bersama-sama bersatu menjadi 103 orang yang ada di Forum OSIS Nasional untuk membantu forum-forum OSIS yang ada di sekitar daerah di seluruh Indonesia. Oh, jadi Forum OSIS Nasional ini tujuannya adalah untuk membantu organisasi siswa lain yang ada di Indonesia. Forum OSIS sih, lebih tepatnya Forum OSIS gitu. Forum OSIS daerah. Forum OSIS daerah. Gitu. Kalau Kak Tio sendiri ada nggak sih sesuatu yang Kak Tio dapat nih dari setelah gabung atau join di Forum OSIS Nasional? Ya, tentunya sebelum saya tergabung menjadi Forum OSIS Nasional tuh ambisi saya untuk menjadi ketua itu besar. Saya ingin bahkan di 103 orang kemarin tuh waktu ada pertanyaan ini, dia itu ada pertanyaan gini, kayak misal ada suatu pertanyaan kan dari narasumbernya, waktu ditanya siapa yang mau bertanya itu semuanya angkat tangan. Jarang banget gak sih kalau kita ngelihat suatu forum di mana seluruh isi forum itu tuh mengangkat tangan, inti melakukan pertanyaan dan lain-lainnya. Itu jarang banget kan. Jadi di mana di sana saya ingin menurunkan ego saya demi kebaikan bersama, di mana saya ingin menjadi suatu anggota. Yang waktunya ambisi saya ingin menjadi ketua, ingin menjadi ketua dan lain-lain, saya ingin menjadi anggota di mana saya ingin yang penting saya berkontribusi dengan baik di Forum OSIS Nasional, saya berprogres dengan baik dan saya membantu BPH dan anggota-anggota lainnya. Jadi di sini banyak yang saya dapatkan. Salah satunya ya tadi ya yang sudah saya sebutkan, dan di sini saya ingin men-challenge diri saya juga, gimana saya juga bisa membagikan waktu dengan teman-teman walaupun virtual. Kami bertemunya setahun sekali kemarin. Itu pun cuma di awal. Kami nggak tahu kedepannya harus pakai online terus, tapi kami berusaha dengan sebaik mungkin dengan teman-teman daerah saya, dengan teman-teman yang ada di seluruh di Indonesia, bagaimana kami bisa menjalankan Forum OSIS Nasional dengan seefektif dan sebaik mungkin. Oke. Mungkin bagi teman-teman juga yang kayak Kak Tio sebutin ya, dia menurunkan egonya untuk menjadi anggota. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh juga menjadi penting ya. Kadang-kadang menurunkan ego tuh sangat penting di dalam lingkungan, di dalam bersosialisasi, karena kayak otomatis nggak selamanya menjadi ketua itu yang terbaik. Kadang menjadi anggota itu juga banyak pengalamannya gitu ya. Banyak yang bisa kita dapat juga. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum punya kesempatan untuk menjadi ketua dalam organisasi-organisasi sekolah, bukan berarti kalian itu nggak bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Menjadi pemimpin tuh bisa dimulai dari mana aja ya. Menjadi pemimpin untuk diri sendiri itu juga menjadi sesuatu yang penting nih. Ada nggak sih Kak pesan dari Kak Tio untuk anak-anak muda sekarang nih yang baru memulai mau menjadi pemimpin atau yang belum tahu arah kedepannya mau gimana gitu? Oke, benar ya dari kata Kak Najwa tadi, kalau kita bilang kalian kalau harus memimpin itu harus dari lingkup yang besar dulu, enggak kok, enggak sama sekali Kak Najwa, enggak sama sekali. Kalian harus jadi presiden dulu, jadi gubernur dulu, berat banget loh. Jadi gimana caranya kamu untuk bisa memimpin diri kamu sendiri dulu? Mungkin di sini saya seumuran dengan kalian. Ini saya berbicara dengan teman-teman yang sebaya dengan saya, yang sedang mungkin mengalami fase, ya saya kelas 12 ya. Saya kelas 12, karena juga kelas 12. Kami mengalami fase di mana kami nggak tahu masa depan kami mau gimana. Kami nggak mau masa depan kami. Kami nggak tahu mau kuliah di mana. Kami nggak tahu setelah ini harus tes atau harus apa. Kami nggak tahu. Karena jujur aja guru-guru di sini pada nanya terus kami maunya kemana, ini mau mana ya. Kami nggak percaya diri dan lain. Jadi di sini saya bukan menggurui ataupun mengajari, tapi ingat teman-teman, kita harus berani memimpin diri kita sendiri. Kita harus berani men-challenge diri kita sendiri. Kita harus berani gimana cara mengatur diri kita menjadi versi terbaik dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa berkata, kalau saya nggak tahu Kak mau kemana, saya nggak tahu Kak kalau jadi ketua mau ngapain, mau gini-gini. Enggak teman-teman, saya jujur ya, saya juga nggak tahu apa-apa sebelum menjadi ketua OS. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa memikirkan apapun terkait OS Cendekia ke depannya. Wah 1 tahun berat. Saya mau kemana saya nggak tahu. Tapi di sana saya ingat awal yang saya bicarakan tadi teman-teman. Niat, tekad, passion kalian, semangat kalian. Gimana cara kalian bisa menjadikan sesuatu yang kalian suka itu menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup kalian.
boleh jadi dikatakan kalian nggak sesuai sama organisasi, kalian seleranya di musik, di olahraga, di prestasi. Lanjutkan teman-teman. Benar apa yang saya katakan tadi. Kalau apa yang menurut kamu itu layak diperjuangkan, berguna untuk kehidupan kamu, lanjutkan. Apapun rintangan yang menghadapi diri kamu harus perjuangin terus sampai titik darah penghabisan kalau kata orang-orang, kata orang-orang perang gitu. Jadi menurut saya kalian harus tetap percaya sama diri kalian. Kalian keren, kalian hebat. Tidak apa kalian berada di dalam pressure terkait tekanan masa depan, kalian insecure dengan teman-teman yang banyak prestasi dan lain, enggak. Kalian harus melihat bagaimana diri kalian harus lihat potensi kalian, karena semua orang memiliki kelebihan, kekurangan, dan potensinya masing-masing. Gitu sih. Jadi intinya tuh setiap orang di dunia ini tuh punya potensinya masing-masing, dan setiap diri dari kita itu tuh butuh untuk mengembangkan potensi yang kita milikin. Gak harus peduli bagaimana orang, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Itu tujuan dari memimpin diri sendiri ya mungkin Kak Tio ya, biar kita bisa tahu arah tujuan kita ke depannya kayak gimana gitu. Keluar dari zona nyaman itu juga salah satu yang penting ya Kak Tio tadi ya. Jadi intinya itu kita harus percaya sama apa yang kita milikin, dan jangan pernah ragu ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Mungkin sebelum lebih jauh lagi nih, saya mau nanya nih, saya kepo. Kak Tio, kira-kira siapa sih role modelnya dalam hidup ini? Role model dalam hidup ya. Sebenarnya kalau dibilang role model tuh banyak ya, karena juga banyak banget role model. Tapi saya punya orang yang sangat menginspirasi saya ya. Ya mungkin ini semua orang pasti menginspirasi ini ya. Itu ibu saya sendiri kan Najwa, ibu saya. Ini mungkin agak sedih atau gimana ya. Tapi di sini saya udah lama nggak ketemu ibu saya ya, karena emang kita lagi di asrama kita lagi di asrama. Jadi ya, ibu saya itu sosok yang menurut saya sangat menginspirasi saya kan Najwa. Karena dengan kekuatannya, kegigihannya bersamanya saya, dengan ada adik saya juga ya. Bagaimana cara, ibu saya itu anak bungsu, tapi sampai detik sekarang saya baru kali itu melihat wanita sekuat itu kan Najwa. Mungkin ibu saya bukan orang yang terampil di organisasi ataupun yang lain-lain, bukan. Ibu saya bukan orang yang seperti itu, tapi ibu saya selalu mengajarkan kepada saya, "Nak, kalau kamu ingin berguna kepada orang lain, kamu harus tahu bagaimana diri kamu sendiri kan aja." Jadi kembali lagi ke memimpin diri sendiri. Jadi gimana cara saya bisa membantu orang lain, gimana cara saya bisa mengimplementasikan apa saja yang sudah disampaikan oleh ibu saya. Gitu sih. Berarti keren banget nih, kasih tepuk tangan dulu dong dari teman-teman di rumah untuk Kak Tio. Jadi ibu orang tua itu memang salah satu support system terbaik. Bohong banget kalau support system itu pacar lah atau apalah. Orang tua itu adalah support system terbaik, dimana kita tumbuh dan kembang bersama orang tua gitu. Apa yang orang tua kita ajarkan itu pasti benar-benar berkesan untuk kita gitu. Dan kita seperti apa hari ini itu tuh berkat orang tua kita. Pasti orang tua Kak Tio benar-benar hebat ya, sampai Kak Tio bisa jadi seperti ini. Amin. Terus kalau saya boleh tanya nih, apa yang ngebuat Kak Tio pengen gitu kan, kita tadi ngebahas organisasi nih, mungkin saya pengen agak melenceng dikit nih dari organisasi. Apa yang ngebuat Kak Tio pengen ada di sekolah boarding school gini nih, di era gempuran yang orang-orang di luar have fun ya, jalan-jalan kemana-kemana gitu sama teman, kenapa memilih untuk masuk ke Man IC gitu kan? Oke, jadi di SMP, karena juga saya sedikit cerita ya, di SMP saya masuk ke dalam sekolah negeri. Dimana sekolah negeri itu mungkin kan aja tahu pulangnya sore, boleh pulang malam, boleh keliling-keliling naik motor, nongki ya kayak teman-teman sekarang. Mungkin teman-teman saya di rumah sekarang ini udah nongki kan aja. Udah nongki, udah main gini. Boleh makan sebebasnya. Hari ini mau beli bakso, besok mau beli bayam, besok mau beli sate, itu bebas mungkin ya. Tapi kenapa saya memilih boarding school? Karena seperti yang saya kembalikan kata-kata di awal tadi, saya ingin keluar zona nyaman saya kan. Gimana saya ingin memilih suatu sekolah yang prestasinya bagus, organisasinya bagus, tetapi beda dari yang pernah saya alami sebelumnya. Dimana di sini saya merasa, mungkin teman-teman ada yang bilang anak asrama itu kayak anak yang di penjara, kayak nggak tahan. Mungkin ada sih orang-orang yang seperti itu, mau pindah. Itu pasti sih. Di dalam kepengurusan asrama pasti ada yang kepengurusan yang sekolah-sekolah asrama pasti gitu ya, berpikirnya kayak, buat apa sih masuk sekolah asrama?
Enakan di Benar. rumah bisa tidur terus, Ah, bisa sambil mainan HP, mainan gadget, buat TikTok dan lain-lain. iya benar. Tapi di sini saya ingin mencoba men-challenge diri saya. Kembali Mm-mm. lagi men-challenge diri saya, dan alhamdulillah ketika saya bisa menjalankan selama 3 tahun di Iya, sekolah iya. ini dan menjadi ketua OSIS ya umumnya 1 Mm-mm. tahun, itu hal yang paling luar biasa sih dalam hidup saya Iya. gitu. Berarti banyak ya Kak pengalaman yang bisa diambil gitu. Iya, banyak Jadi banget. itu tadi yang paling penting ya teman-teman, keluar dari zona nyaman itu adalah sesuatu yang paling penting. Penting. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, kita bakalan ngehadepin hal-hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya. Hal itu tuh ngebuat diri kita jadi, oh gini ya rasanya. Jadi semua hal baru itu kita coba gitu, kita libas gitu. Iya. Kak Tio, mungkin apa sih pesan terakhir nih sebelum kita ke seru-seruan habis ini ya Oh, kita ada game ya, teman-teman? kita ada game ya. Oke. Apa sih yang bisa Semangat Kak nih. Tio sampaikan untuk teman-teman Sobat Cendekia yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi nonton podcast kita gitu? Iya. Oke. Untuk Sobat Cendikia, sebenarnya tidak banyak beberapa pesan yang saya sampaikan. Kembali lagi dengan apa yang selalu saya bilang tadi, bahwasanya hidup yang gak kita pertaruhkan itu bukan hidup yang bakal dimenangkan, teman-teman. Jadi gimana teman-teman bisa memimpin diri sendiri tadi ya. Yang pertama bisa memimpin diri sendiri, terus bisa keluar dari zona nyaman teman-teman, bisa bertanggung jawab, bisa berguna untuk teman-teman di luar sana, bisa memberikan aura positif ya Iya. buat teman-teman yang lain, itu udah cukup, teman-teman. Mm-mm. Intinya teman-teman setidaknya sudah menjalankan ibadah kepada Allah dengan berguna kepada orang lain. Iya. Itu udah cukup. Mm-mm. Hal-hal sesimpel itu, hal-hal sederhana itu sangat sangat baik kan Najwa. Jadi Iya. gimana teman-teman? Saya menantang teman-teman nih yang buat nonton nih. Iya. Saya mau teman-teman bisa klik komen ya, klik komen Mm-mm. di bawah. Ya sekalian promosi juga ya kita, promosi juga. Teman-teman bisa Oke. klik komen di bawah dan tulis impian teman-teman, tulis Kak saya sudah berani ini, Kak saya sudah mencoba ini, dan saya bakal baca dan saya akan komen teman-teman. Tenang aja. Ya. Oke. Menurut Kak Tio sendiri mengenai impian tadi ya Kak, menurut Kak Tio sendiri penting gak sih untuk orang-orang tuh tahu tentang impian kita? Atau kan kadang orang-orang sebagian iya. ada yang malu gitu kan nyampein Bener. impiannya, gak berani untuk speak up, saya mau jadi apa ke depannya karena takut gagal gitu. Iya, Menurut Kak Tio sendiri pandangan-pandangan seperti itu tuh gimana sih? terkait impian, ya saya sendiri juga. Teman-teman kalau nanya saya mau jadi apa Kak setelah ini, apa mau Iya, jadi presma, amin ya, Amin. atau mau jadi konsultan, atau mau jadi aktivis demo di jalan, ya itu seru banget Seru. kalau mau jadi aktivis demo. Tapi di sini saya mencoba kemarin saya baru dapat pengetahuan juga dari guru BK saya. Dia bilang gini, kalau semisal kalian nggak mencoba memberikan aura positif, Iya. kalian nggak mencoba memberikan mimpi-mimpi kalian buat orang lain, Mm-mm. kalian akan pesimis ke depannya. Iya. Dan bisa jadi kalian bakal gagal sesuai dengan kepemikiran kalian. Sesuai Iya. dengan pernah nih hadis, itu ada satu hadis itu. Allah itu berprasangka sama seperti hambanya. kan, Iya, Najwa. Jadi benar. bagaimana prasangka kita kepada orang lain, bagaimana prasangka kita terkait impian kita, itu harus yang baik-baik. Dan cara kita menyampaikan impian kita kepada orang lain itu termasuk juga salah satu prasangka yang baik untuk mencapai mimpi kita gitu sih. Ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih takut untuk bicara masalah impiannya ke depan, jangan pernah takut karena setiap orang itu punya kesempatan untuk jadi yang terbaik, untuk jadi yang terbaik versi dirinya gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk bicara sama banyak orang kalau saya punya impian ini loh, karena keoptimisan yang kita bangun dalam diri kita itu benar-benar mempengaruhi bagaimana kita ke depannya. Sugesti ya teman-teman, Iya, sugesti itu sugesti. tuh benar-benar berpengaruh Sugesti. banget ya. Oke, jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan nih ya guys. Kalau menjadi pemimpin itu benar-benar penting, apalagi di era seperti ini. Iya. Banyak orang hebat di sekitar kita, semakin banyak muncul orang-orang yang pinter. Jiwa kepemimpinan itu benar-benar butuh minimal untuk memimpin diri sendiri. Karena apa ya? Kalau kita aja nggak bisa memimpin diri sendiri gitu, gimana ke depannya gitu kan? Gimana kita menyusun rencana-rencana untuk hidup kita ya kan Kak? Juga keluar dari zona nyaman itu merupakan satu hal yang benar-benar penting banget. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, men-challenge diri kita, banyak hal-hal baru, banyak pengalaman-pengalaman baru yang bakalan kita dapat. Mungkin itu sih pesannya buat teman-teman yang sekarang nonton gitu kan, bisa diambil pelajarannya, bisa diambil baiknya dari saya dan Kak Tio. Sebelum mengakhiri segmen kali ini, kita bakalan games. Gamesnya ini adalah this or that. Nanti Kak Tio pilih satu di antara dua pilihan. Oke, boleh. Mungkin pilihannya saya mulai dari ini dulu deh.
dari Gitu. pelajaran nih. Oke, pelajaran. boleh nih pelajaran. Kalau Menarik disuruh nih. milih pelajaran fisika atau matematika, Waduh, kira-kira milih apa Kak sama-sama Tio? hitungan ya teman-teman. Iya. Matematika, fisika, matematika deh, matematika. Matematika, Ya, karena masih better. matematika lebih, ya karena gitulah pokoknya matematika aja. Matematika aja deh, baru fisika. Fisika Matematika. agak sulit-sulit. Nah, kalau fisika sama kimia nih, Wah, sama-sama nggak ada yang saya suka ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang saya suka nih karena juga nih fisika atau kimia. Saya lebih milih fisika karena jujur materi kelas 12 saya agak saya agak raba-raba nih gimana terkait elektrolisis dan lainnya. Enggak, kimia susah banget ya teman-teman. Benar-benar kita harus pilih fisika aja. Iya. Untungnya nggak ada TPA ya teman-teman. Iya, untung nggak ada TPA. Jadi nggak terbebani. Terima kasih Pak Nadim. Terima kasih Pak Nadim. Jadi nggak ada TPA lagi, nggak perlu pusing-pusing mikirin kimia ya guys. Bener banget. Terus apa lagi ya? Ini mungkin ke pembelajaran agama nih. Karena kita kan ada pelajaran agama Iya, nih. kita ada pelajaran agama. Kalau disuruh milih akidah akhlak atau Al-Qur'an hadis, kira-kira Kak Tio pilih apa? Krunya bilang enggak nih. Krunya bilang enggak nih Krunya masalahnya. bilang enggak. Krunya bilang enggak nih. Enggak ada ya. Mungkin di sini saya bukan tipe yang enggak mau belajar Al-Qur'an. Bukan. Saya bukan tipe yang enggak mau belajar Al-Qur'an sekarang. Tapi di sini saya lebih mementingkan akhlak dulu ya. Akhlak dulu guys, akhlak dulu. Jadi akidah akhlaknya. Pak Surya, tinggikan nilai saya. Bercanda. Betul ya, Pak. Naikin nilai kami berdua, Pak, abis ini, Pak. Terus kalau disuruh milih Al-Qur'an hadis atau bahasa Arab. Waduh. Saya nggak ada background pesantren sama sekali ya, teman-teman. MTS pun nggak. Karena dulu SMP saya cuma belajar satu mapel, agama, dan itu jarang masuk banget. Saya nggak tahu aja ya fun fact-nya ya. Jadi kalau untuk memilih bahasa Arab dan Al-Qur'an hadis, karena saya juga nggak pengerti, saya cuma ngerti bahasa Arab itu. Ya ana, nahnu, anta, ya gitu-gitu aja ya. Ada lagunya tuh ya kemarin. Ya ada. Iya huma itu aja yang saya tahu ya. Ustazah. Jadi saya memilih Al-Qur'an hadis. Ya. Terus kalau disuruh milih antara prestasi akademik atau non akademik, kira-kira Kak Tio prefer milih yang mana nih? Kalau ditanya prefernya mau kemana ya, prestasi akademik. Karena di sekarang saya kebanyakan prestasi non akademik, dan mungkin sekarang saya lebih menekankan enjoy diri saya sendiri. Saya senang di musik, saya senang di basket, alhamdulillah saya senang di organisasi, saya senang di lomba-lomba debat ya, lomba-lomba debat juga. Berdebat dengan orang lain itu seru ya. Debat itu seni untuk menyampaikan argumentasi, seni untuk berselisih. Nah, jadi saya lebih memilih prestasi akademik. Tapi jangan lupa prestasi akademik. Ya. Jangan lupa prestasi akademik. Prestasi akademik juga penting ya, guys. Walaupun non akademik tuh emang lebih seru ngejalaninnya gitu ya. Kalau disuruh milih antara dua nih, kan tadi Kak Tio bilang suka musik, suka basket. Kalau milih musik atau basket, kira-kira milih yang mana nih Kak Tio? Ya, musik atau basket? Sebenarnya kalau musik sama basket itu saya nggak ahli-ahli amat. Nggak ahli-ahli banget. Jadi saya cuma sekedar bisa. Saya sekedar bisa musik dan sekedar bisa basket aja. Ini kalau disuruh milih ya. Bisa nggak sih kameramen? Dua bisa nggak? Bisa nggak kameramen? Kalau kameramen izinin boleh dong. Bisa. Tapi di sini karena this or that, jadi kita harus milih salah satu ya. Kita harus milih salah satu. Jadi kalau saya milihnya di basket dulu. Basket. Jadi impian saya banget tuh bisa. Bisa. Basket ya Kak. Terus kalau disuruh milih nih, ini pilihannya berat ya, tapi saya kepo aja gitu kan. Kalau disuruh pilih antara papa atau mama, pilih siapa? Wah, ini jangan-jangan orang tua saya udah nonton ini, langsung dicoret saya dari keluarga nih karena jual. Minta maaf dulu dong sebelumnya. Ya saya sebenarnya minta maaf ya. Papa, mama saya minta maaf, tapi kalian berdua penting untuk hidup saya. Jadi karena role model saya ibu saya, jadi saya memilih mama dulu Pak. Memilih papa dulu ya. Ya, tapi jangan lupa jemput saya juga ya di Semberati Pak. Karena mama nggak bisa bawa mobil, bawa motor, jadi papa yang jemput. Maafin ya papanya Tio ya. Terus kalau disuruh milih antara di rumah atau di asrama, kira-kira pilih mana sih Kak Tio untuk sekarang gitu ya? Untuk sekarang jujur saya milih di rumah. Ya, karena saya lagi tahap maaf teman-teman, saya lagi di tahap rindu rumah, rindu orang tua. Gimana saya, karena mungkin tujuan saya ke depannya saya bakal lebih jauh lagi dari orang tua saya. Jadi sekarang saya sebisa mungkin ingin memperbanyak perilaku dengan baik lah dengan kedua orang tua saya. Karena kita jauh banget sekarang guys dari orang tua. Sekolah kita agak pelosok gitu kan. Banget Masuk-masuk jadi susah banget untuk ketemu orang tua, dan itu mungkin juga salah satu
masalah yang dihadapin sama anak-anak asrama. Mungkin kalau anak-anak IC nonton podcast ini pasti relate banget karena susah banget di awal-awal jauh dari orang tua itu. Terus kira-kira kalau disuruh milih makanan di kantin kita nih. Halo makanan Cici. kantin. Halo Cici kantin. Halo Cici. Jangan lupa sore nanti kayak makan. Pilih ayam cabai hijau atau ayam rica-rica? Karena jujur sebenarnya saya nggak bisa milih teman-teman. Apalagi ini gulanya enak semua ya. Enak semua. Tapi saya lebih milih ayam rica-rica karena saya lebih suka cabai yang merah gitu daripada yang hijau. Enak banget enak, guys. Enak banget. Recommended. Kalau disuruh milih sambal kentang atau sambal tempe? Ya kan, pasti sambal tempe sama kentang tuh. Iya kan? Sambal tempe dong, sambal tempe. Sama kayak saya, sambal tempe. Sambal tempe. Udah ini tambahin ayam goreng ya, Ci. Sambal tempenya diselipin ayam goreng gitu kan. Terus kalau misalnya disuruh milih nih, kalau disuruh milih pilihan, harus ke gedung GK waktu zuhur atau waktu subuh? Waduh, kita harus ke GK terus teman-teman. 5 hari, 5 sholat tepat waktu terus ke GK. Menjebak kalau milih ini. harus ke subuh atau ke zuhur ya, saya lebih milih zuhur sih karena Zuhur. lebih dekat dari sekolah kan, udah sekolah langsung zuhur lebih dekat gitu. Kalau subuh berat banget ya kayaknya. Agak gitu lah, tapi usahakan kita harus subuh di masjid teman-teman. Apalagi GK kita Apalagi kan yang laki-laki, kalian kaum Adam. Kalian kaum Bener Adam banget. ya. Kalian harus memimpin teman-teman. Kalian apalagi kalau kalian mau jadi pemimpin. Iya, Kalau kalian mau jadi pemimpin harus sholat subuh di GK. atau masjid ya. Kalau Di teman-teman masjid. saya. Ya, berarti untuk laki-laki di luar sana tuh harus rajin ke Tuh, dengerin masjidnya. dari kaum Hawa. Iya. Kan mau jadi pemimpin nih kan Iya, ceritanya. iya, harus jadi pemimpin. Ceritanya Iya. kan konteks kita kali ini Mm-mm. pemimpin Iya. kunci masa depan. Iya. Ya. Walaupun berat kita jalan setengah Waduh. sadar tapi tetap Nggak ada harus kita lampu laluin. kan, ada tangga yang harus kita Ah, naikin. iya. Jeblek jatuh takutnya. Kalau harus setengah bangun lagi. sadar harus Ya, terus harus dilewatin ya dilewatin guys. dengan baik. Terus apa lagi ya? Kalau Oke. disuruh milih apa nih? Apa nih kru dari Apa nih? belakang? Ya, krunya kira-kira? kayaknya mau ngomong nih teman-teman. Krunya dari tadi udah kasih Iya. kode-kode nih. Iya, Kira-kira mau kode-kode nanya nih, apa mau tuh? nanya apa nih, teman-teman? Apa nih? Apa? Tentang apa ya? Kalau disuruh pilih ini aja deh. Disuruh milih wifi mati atau air mati. Waduh. Jujur saya bukan para sakau teknologi, para Sakau pengandam teknologi. wifi handal lah. Kalau di IC itu namanya mau kemana bro? Mau andam. Mengandam. Di mana? GK atau madrasah. Tapi sekarang GK nggak ada wifi lagi ya teman-teman. Iya, udah Jadi dicabut ngandamnya ya. di madrasah, di perpus gitu. Alasannya mau apa? Mau belajar. Padahal dia cuma mau lihat IG dan lain-lain lah. Iya, bener Jadi saya banget. lebih milih wifi mati karena saya mau mandi aja, nggak usah mau nyalain wifi. nggak Butuh usah. banget ya Butuh Kak, banget mandi ya, itu bener-bener Percuma butuh. kalau wifi hidup tapi bau. Iya. Enggak. Apalagi di IC panas Iya, banget di IC ya. panas banget. Ini Jadi aja panas keringatnya banget tuh, ya guys. sensitif banget cuy. Kalau disuruh milih nyuci baju atau nyuci piring? Saya lebih milih cuci piring. Iya. Saya lebih milih cuci piring ya. Karena nggak Piring. tahu kenapa cuci baju itu udah pakai pengharum, Nggak pakai harum-harum. soklin. Pas dijemur itu baunya bau matahari. Nah, itu nggak tahu ya. Itu kanan. Teman-teman yang tahu boleh jawab di kolom komentar nih. Kami Bukan. nggak tahu juga. Kelamaan kenapa bisa gitu. jemurnya tuh Nah, mungkin Kak iya, Tio. gitu. Seharusnya Makanya diangkat. Kayaknya iya nih. Eh, Apa itu? terus Oh, ada kru dari kru. Boleh. mandi Mandi. tapi telat atau nggak mandi tapi datang awal ke sekolah. Waduh. Gimana ya? Nah, jadi Pak Diki ya, pembina kita pernah bilang tuh, mandi itu bukan kewajiban, tapi sekolah itu nomor 1. Jadi saya lebih milih nggak mandi tapi datang awal. Datang Gitu awal ya. datang Karena awal. belajar itu kewajiban Iya, ya belajar itu teman-teman. kewajiban. Bukan Bener guru banget. itu mengajarkan materi, bukan mencium bau kalian. Jadi guru Tapi mengajarkan walaupun materi. kadang-kadang kecium juga Iya ya sih, Kak Tio. bener. Tapi parfum. Apa ya? Pilih parfum rambut atau parfum badan? Wah, iya, berat nih ya. Kan Najwa tahu aja nih yang berat-berat. Saya tahu banget itu. Parfum ya. rambut atau parfum badan? Saya lebih pilih parfum rambut teman-teman. Karena yang pertama kali orang lihat itu rambut. Itu memang rambut ya. Apalagi cowok ya. Ya apalagi cowok, yang pertama rambut. Terus yang kedua yang pasti cium lagi itu parfum rambut daripada badan. Oh gitu ya. Kalau badan tuh faktanya kalian gitu. semprot sebanyak-banyaknya nggak bakal keciuman. Iya. Kalau rambut cuma 2 atau 3 kali semprot, nah langsung keciuman. Itu faktanya ya. Itu buat fun fact, itu teman-teman. fun fact. Buat teman-teman di luar sana Ah. mungkin bisa nih kalau disuruh milih
beli parfum rambut atau parfum badan, mungkin memilih parfum rambut. Kalau disuruh milih nih, juga yang berat nih mungkin. Kalau disuruh milih organisasi atau prestasi atau sekolah gitu. Sekolah gitu ya, organisasi atau sekolah. Karena sekarang esensinya saya berada di sekolah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita jangan lupa kewajiban pertama kita ya kan Najwa. Jadi saya lebih milih sekolah daripada organisasi. Iya. Ya, organisasi bisa kok nanti kalau kamu udah kerja, kalau kamu udah kuliah bisa kok organisasi. Organisasi juga nggak perlu kita gabung di sesuatu yang besar Iya, gitu benar. kan. Kita bergaul sama teman-teman kita aja jadi itu apa sih namanya, jadi apa sih, jadi ketua pengajian mama juga organisasi loh. Organisasi Ketua ya. Karang Taruna, ketua jamaah tabligh, ketua jamaah tabligh itu juga organisasi juga. Banyak banget kok caranya kalau misalnya mau belajar jadi pemimpin. Nggak perlu harus jadi ketua OS, ketua MPS, nggak perlu. Jadi presiden juga nggak perlu. Bener banget. Kalian ada cita-cita jadi presiden ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bagus ya, berarti Bagus. pemikirannya udah jauh ke depan Iya, gitu, bener. membangun bangsa gitu. Kalau disuruh milih nih, Iya, kita kan betul. sekarang kelas 12. Iya. Kalau disuruh milih antara universitas atau kedinasan, Kak Tio milih mana? Waduh, berat ini. Kok berat semua nih. Kru, tolong nih ya. Udah ini hostnya jangan berat-berat deh. Diganti Ngasih gitu ya. pilihannya. Jangan berat-berat ngasih pilihannya. Universitas atau kedinasan ya? Saya lebih milih kedinasan ya. Dengan beberapa hal yang ada Iya. saya alamin sekarang. Ya, Gitu yang sih. dipertimbangin. Iya, ya. banyak pertimbangan saya lebih milih Ha-ha. kedinasan. Tapi apapun pilihan teman-teman, Iya. kalau kalian enjoy, Ya benar, kalian benar banget. nggak perlu dengerin orang, nggak perlu lihat orang, nggak perlu gimana sih orang-orang di luar sana, nggak perlu, cukup jadi diri sendiri aja Ya, gitu. cukup. Apalagi ya? Kayaknya udah panjang banget Oh, nih. udah Habis banyak nih, ya kita. habis Habis, isi habis, pertanyaan habis. saya. Kru udah cukup belum ini, Kru? Ada Gimana lagi nggak? durasinya? Udah cukup kata Kru di Cukup. belakang ya, guys. Beres. Nanti kita ketemu di lain waktu. Iya, nanti kita ketemu di lain waktu. Mungkin pokoknya sebelum saya nutup podcast hari ini gitu, pesan saya untuk teman-teman di luar, tetap semangat, Ya, kejar impiannya, apapun yang terjadi, optimis sama apa yang kalian punya, apa yang kalian pengen gitu kan. Jangan pernah minder sama orang-orang di luar sana. Banyak orang hebat, tapi kalian juga hebat. Kalian harus menanam mindset kayak gitu, karena mindset itu benar-benar mempengaruhi kita ke depannya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton Ya, sampai terima kasih, terakhir. teman-teman. Terima kasih. Terima Kak Tio, mungkin ada yang mau disampaikan Oh, dulu ya, atau tadi ya, buat salam-salam teman-teman. gitu Ya. kan sebelum Saya- menutup. Nggak banyak pesan sih sebenarnya, nggak banyak pesan lagi ya, karena emang udah pesannya dari Iya. sebelumnya ya. Salam saya buat keluarga di rumah ya, Oke. buat teman-teman. Ini kayak radio ya, salam-salaman. Salam-salam ya. Kayak radio. Tapi intinya teman-teman, hidup itu let it flow. Hidup itu Eh, bakal mengalir aja gitu, kayak Benar. air. Tapi jangan lupa di aliran kamu itu berikan percikan-percikan manis untuk hidup kalian. Iya. Ya, Tetap betul. harus ada arahnya gitu Iya, ya, walaupun benar. dialirin kayak alir Benar. gitu. Makasih banyak Kak Ya, Tio sama-sama. udah datang, udah Sama-sama, sempetin sama-sama, waktunya iya. ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih juga buat teman-teman di luar Ya. sana. Sampai jumpa di Poise Sampai jumpa selanjutnya. ya, jangan lupa nonton, like, Jangan komen, lupa dan nonton. subscribe ya. Like-nya juga Bye. jangan lupa. Bye bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, boleh follow IG See kami you. juga ya. Dah, see you. Dah. Ya.